Ya, kita lanjutkan kembali. Nah, Bung Kodari tadi nih, akhirnya kan agak nyambung nih dari yang disampaikan Prof. Hendrawan dengan tujuannya Bung Kodari ini untuk 3 periode masa presiden Ya memang diperpanjang. jangankan amandemen ya, yang namanya kebijakan publik itu ya pasti ada banyak pihak dengan berbagai macam pemikiran ya. Dan amandemen dengan berbagai macam agenda itu juga terjadi sebelumnya. Kalau kita ingat ya, kalau kita runtut nih ya, kalau kita bicara amandemen, salah satu isu terbesar dan terpenting tahun 99 itu adalah soal bentuk negara. Ya, apakah tetap negara kesatuan atau bahkan menjadi federal begitu. Ujungnya kemudian yang dominan kan tetap negara kesatuan tetapi dengan konsep otonomi daerah begitu. Nah, konsep otonomi daerah ini pada implementasinya pada hari ini juga menurut saya ya banyak menjadi perdebatan, apa memang mau seperti ini misalnya begitu. Kan ada pemikiran bahwa misalnya gubernur itu tidak dipilih tetapi ditunjuk oleh presiden. Karena dalam peraturan perundang-undangan kita ditulis bahwa gubernur itu adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat misalnya begitu. Jadi ya jangan dipilih begitu. Pada hari ini kita punya pemerintahan di tingkat pusat dengan di provinsi dengan di kabupaten kota itu bisa warna-warni. Di atas merah, di tengah itu warnanya kuning, biru dan di bawahnya kuning, lagi ya. biru misalnya begitu. Dan menurut saya itu adalah cerminan bahwa memang ketika kita bicara amandemen sesungguhnya kita tidak bisa bicara mengenai ambisi atau ide tunggal begitu loh. Tetapi ya gagasan, ide-ide yang dinamis sekali begitu ya, yang saking dinamisnya itu seperti memilih calon wakil gubernur atau calon wakil presiden yang sudah direncanakan dari awal bisa tertukar dengan yang lain begitu. Ya supaya paham ya, contohnya balik lagi Bang Mardhani dulu direncanakan oleh PKS menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta, tapi kemudian ganti atau wakil presiden. Ya, Pak Mahfud MD udah standby yang jadi malah Pak Maruf Amin. Begitu. Contohnya begitu lah. Kenapa beliau tergeser? Karena ada berbagai macam kepentingan. Nah, ini terkait dengan berbagai macam kepentingan. Dan waktu kepentingan. itu yang lebih menentukan kepentingan dari luar. Sebentar, saya mau nanya ke Prof. Hendrawan ini. Ini kan PDIP tetap fokusnya PPHN ya. Tapi kalau presiden ini sebagai kader partai PDI Perjuangan itu pertama pertanyaan setuju nggak dengan PPHN ini? Dan kedua dengan wacana 3 periode sendiri ada sempat obrolan nggak? Terus begini, kalau kita bicara soal proses yang serius ya, kami bicara PPHN serius sampai melakukan pengkajian, mengangkat dalam rakernas kongres, tetapi kami pun belum menindaklanjuti dalam bentuk usulan yang diatur dalam tata tertib pasal 102 sampai 109. Artinya tanda tangan mengusulkan dengan jumlah 238 ya, tidak. Yang serius jauh pengetahuan saya sejak reformasi itu yang diusulkan oleh Pak Ginanjar Kartasasmita tahun 2006. Saat itu jumlah yang usul sudah melebihi syarat minimal. Tetapi kemudian kita semua tahu sejumlah anggota mengundurkan diri ya. Nah itu sebabnya dalam tata tertib ini sekarang diatur bahwa kalau sudah diserahkan setelah 3 hari sampai kepemimpinan MPR tidak boleh mengundurkan diri dan seterusnya dan seterusnya. Jadi artinya yang ingin saya sampaikan, semua aspirasi yang berkembang ini dari sisi kelembagaan baru merupakan ide-ide yang silakan masyarakat berdialektika ya, melihat munculnya pemikiran-pemikiran. Masih sangat cair dan masih membuka ruang diskusi publik untuk publik untuk ini ya. Nah tapi pertanyaan saya, Pak Jokowi sendiri sebagai kader PDIP, bagaimana responnya dengan PPHN? Yang kedua, ada nggak sempat obrolan nih Prof? Ada perpanjangan wacana 3 periode ini? Berkali-kali Pak Jokowi mengatakan kekhawatirannya bahwa sekali kita membuka ruang untuk amandemen akan melebar kemana-mana. Selalu disampaikan. Artinya tidak ini ya Pak Jokowi. Clippingan yang ada pada saya ya menyampaikan itu. Oke, Bung Mardhani kalau kita lihat artinya Pak Jokowinya sendiri kan tidak mau nih ada amandemen. Tapi tetap dari parlemen, dari partai pendukungnya malah tetap memaksakan untuk mengupayakan untuk itu gitu. Politik itu the art of impossibility. Peluang seni ketidakmungkinan. Yang tidak mungkin di politik itu bisa jadi sangat mungkin ya. Contohnya waktu masih jadi wali kota Solo sampai H-4 untuk pendaftaran DKI, Pak Jokowi mengatakan saya tidak ada rencana. Tapi ketika diperintahkan partai, jadi nanti ketika gelombang di sekelilingnya itu ternyata 3 periode besar, sangat mungkin. Nah sehingga yang harus tegas dikatakan sekarang ini adalah publik dengan kondisi koalisi oposisi yang sangat jomplang, dengan kita reading behind the text itu loh. Kemarin konsolidasi, wajar sih konsolidasi parlemen, non parlemen gitu loh. Kemudian tetapi
koalisi gendutnya jalan, kemudian tadi Prof. Kodari sudah mengatakan ibu kota negara, itu kan nggak mungkin selesai sekarang, jadi perlu dikawal. Textingnya, behind the line-nya, niat-niat ataupun tanda-tanda, clue-cluenya untuk bisa 3 periode, bagi mereka yang membaca bisa kelihatan. Dan itu berbahaya. PKS tegas mengatakan, periode cuma 2 buat presiden, karena kita belajar dari sejarah. Tirani itu kian membesar ketika kita membiarkan ada nafsu berkembang. Begitu, Nggi? Gitu, jadi jelas sebenarnya Prof, kalau PKS melihatnya ini mulai dari koalisi gemuk, ada rencana untuk pemindahan ibu kota dilanjutkan dan masuk dari pintu begini, amandemen. itu kan sebenarnya logika yang dibangun ya dari perspektif tertentu. Tapi saya harap ini bukan seudon loh. Ya. Sebab kalau seudon nanti seul khotimah. Ya? Ini yang PKS, itu yang sebabnya. PDI yang mana ini? Makanya. Sudah, sama PDI segala Dia macam pakai yang mana? PSI, Oh, iya, PDIP, iya. PKS. Enggak, bukan Prof. Hendrawan. Saya Maksud bantu saya, dikit, saya bantu dikit. Saya ngelihatnya itu kumpul-kumpul itu persiapan ulang tahun pemerintahan yang kedua. Kok itu bulan Jangan- Oktober kan 2 tahun pemerintahan. Wajar Jadi- dong konsolidasi. Wajar. Bicara ekonomi, Dan- bicara COVID. Wajar. Ini begini, gitu loh. Wajar. Pak Dan Mardhani. itu bisa jadi persiapan Dan wajar reshuffle. juga Persiapan kalau reshuffle. dibicarakan perkara-perkara Iya. yang behind the line. Gitu- Wajar gitu karena loh. politik. Sama-sama memang wajar, bisa cair ya, Iya, sangat cair. gitu. Pak Jadi wajar Mardhani juga dan- kalau ada pemikiran dari Wajar, Bung wajar. Mardhani Tapi Ya, seperti kan Anji, ini ini. satu cerita. dalam kondisi saat ini urgensi kita adalah membangun gotong royong skala besar untuk mengatasi persoalan besar bangsa kita, yaitu pandemi dan Saya pemulihan setuju, ekonomi. Prof, tetapi tetap ketika di masa pandemi nyuwun sewu korupsi bansos masih ada. Peluang sekarang korupsi vaksin juga ada. Jadi tetap saja harus ada check and balance. Ketika koalisi oposisi jomplang, maka sebenarnya Pak Jokowi nyuwun sewu sedang melemahkan demokrasi. Mestinya biarkan mereka yang di luar sehingga ada tesa, antitesa, kalau sintesa. fakta gitu. menunjukkan justru di beberapa negara, ini fakta yang sedang berlangsung sekarang, pandemi ini pintu masuk bagi Orban, Putin dan lain-lain untuk melakukan perubahan amandemen loh. Ini fakta di luar negeri. Kita tentu tidak berbicara di Indonesia. Kita masih memegang Pak Presiden kita yang mengatakan tidak pada amandemen yang bermaksud memperpanjang periode. Saya juga mau presiden. ngasih fakta sedikit untuk mematahkan Bung Kodari, katanya untuk perayaan persiapan 2 tahun pemerintahan ini yang ikut pertemuan ngomong nih Ayo, soalnya. Kodari, nih. dengerin Coba ya. lihat ini, ada pernyataan dari Ketua Umum PAN nih. Ayo Kodari Rapat dengerin. koalisi dengan Jokowi bahas amandemen tuh katanya Ido. benar. Salah, ini beritanya. Saya udah Bahas- baca nih. bahas dengan- Jadi begini ya, beliau ini menceritakan mengenai pertemuan. Nah, soal amandemen itu beliau bicarakan terpisah. Beliau ini sedang di acara Rakernas PAN. Jadi kalau acara pertemuannya sendiri itu nggak ngomongin amandemen, silakan dicek. Ada kan Nggak YouTube-nya? ada, nggak ada. Nggak ada memang. Nggak ada. Dan memang Jadi biasa begini, jadi begini, ceritanya. ketika Sebentar. kumpul-kumpul Tidak ini dibicarakan. etalase Sebentar, depan, sebentar. etalase Ini berita, depan ini harus berita, ini cantik, berita. harus Jadi begini. manis. Yang dealnya Pak jauh di Zul belakang bilang gitu. pertemuan 1, 2, 3. Tapi ngomong-ngomong dia bilang, ya memang udah 23 tahun. Nggak, Ya, ini layak saya- dilakukan amandemen. Begitu konteksnya. Anggi, saya agak bingung. Ini misleading dari berita ini. Nggak, Ini oke. misleading dari berita. Berita misleading. Iya. Tapi harusnya Ya. Kodari gembira kan kalau dalam pertemuan itu Loh, dibicarakan kalau amandemen berita kan? misleading saya pasti koreksi. Ya, enggak, misleading Saya setuju. mengkoreksi berita. Oke. Tolong didudukkan persoalan dengan baik. Iya. Tapi kita berbeda pendapat, tapi dalam hal-hal tertentu kita harus bersepakat. bersepakat. Enggak, Setuju ya saya mengkoreksi berita yang salah. Oke. Tapi Iya. walaupun PAN-nya belum mengkoreksi ya. Yang mana? Enggak, ini maksudnya kan harusnya ketumpan mengoreksi kan? Ini Bila perlu jubir kita, PAN ini. bila perlu kita bikin acara deh, beritanya kita bawa sini kita bahas. Oke, enggak tuh Maksud udah. saya- Ini yang menarik ini, yang etalasenya emang cantik kata Bung Mardhani, tapi Iya, di belakangnya kan nggak selalu. tahu kan. Enggak, maksud saya gini, ketumpan harus mengoreksi itu. Mudah-mudahan Bang Zul nonton lalu mengoreksi. Tapi yang lebih menarik bukan gitu. Kan mestinya Bang Kodari itu merasa gembira dong kalau amandemen ini dibicarakan dalam pertemuan antara presiden dengan koalisi atau yang berminat masuk koalisi. Karena Oke. dengan demikian memberikan harapan yang lebih kuat untuk perjuangan Jokowi Prabowo gitu. Ya Oke. kan urutannya tadi Anggia mengatakan saya salah gitu Oh, karena seolah-olah Oh, dalam iya. pertemuan Itu tersebut sudah kita koreksi. dibahas Dibahas nggak amandemen. dibahas. Oke, Iya. kita sepakat Jadi untuk saya sedang mengoreksi mengkoreksi itu. beliau. Baik. Siap. Tapi Tapi apapun beliau itu, bukan salah beliau, salah berita itu. Ya, setuju, Memang jahat setuju. berita. Oke, tapi apapun itu kita berharap ini hanya untuk semata-mata untuk kepentingan bangsa dan Betul. negara tentunya ya. Apalagi Amin. sekarang kita dalam masa pandemi, kembali lagi pertanyaannya apakah memang seurgent itu untuk
digolkan amandemen Undang-Undang Dasar 45 untuk menghidupkan kembali PPHN. Itu akan menjadi PR bersama bagi teman-teman di Dan kita parlemen. masih tetap Bapak pegang ini. apa kata Pak Jokowi aja. Boleh Bahwa? nggak? Kita tetap pegang kata Pak Jokowi aja. Oke. Bahwa Pak Kita Jokowi tidak. husnuzon tapi tetap waspada dan hati-hati. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir dan berdiskusi malam hari ini di dua sisi. Saya Dwi Anggia, saya akhiri selamat malam, sampai jumpa.